Pelajaran yang ketujuh. Mengerjakan wudhu. Wudhu adalah membasuh anggota tertentu dengan niat. Itulah itu. Wudhu membasuh anggota tertentu dengan niat. Dia ada orang cuci muka. Nah, enggak niat nih, bukan niat wudhu. Jadi wudhu apa enggak? Enggak. Ada orang cucinya muka, cucinya tangan, cucinya telinganya, kakinya gitu. Wah, ini wudhu. Ada niatnya enggak? Enggak ada. Enggak bisa. Anggota wudhu itu ya 4. Wajah. Ya. Wajah ini dia, inilah ini. Tempat tumbuh rambut. Dulu masih muda sini tumbuhnya. Udah tua sekarang sini tumbuhnya. Ya kan? Yang mana yang dipakai? Yang di sini. Jangan pakai yang ini. Nanti kalau sempat nggak ada tumbuh lagi rambutnya. Nah, jadi ini tempat tumbuh rambut. Inilah ini wajah. Ke bawahnya mana? Sampai ini. Ya. Dah. Sampingnya mana? Nih. Ini dia. Inilah yang disebut wajah. Maka kalau ada tak sampai air di antara yang disebut tadi, maka membasuh mukanya belum sah. Contohnya, waktu masuk muka dipejamnya, matanya rapat. Rapat. Selesai wudhu berkaca masih ada beleannya. Berarti air tadi kena enggak di matanya itu? Enggak. Maka itu mesti. Ya. Yang kedua, membasuh 2 tangan. Membasuh 2 tangan. Yang dikatakan tangan ini dia. Cuma sampainya mana? Sampai siku. Sampai siku ini. Nah. Terserah. Mau begini airnya turun ke siku. Mau begini dia dari siku ke tangan. Enggak masalah. Yang penting basah semua. Di antara 2 ini yang paling afdolnya gini. Yang paling afdolnya. Tapi kalau gini pun ya tetap sah. Yang penting basah. Cuman jangan selamanya digini. Jangan selamanya. Karena kalau digini berkerut yang ini. Ya nggak apa-apa. Bapak masuk ke dalam sungai, nyelam. Nyelam. Udah. Yang namanya wudhu tadi membasuh anggota tertentu dengan nih. Begitu wudhu udah sabun, udah apa, menyelam di sungai. Terus bapak gini kan gini, bapak niatkan ini muka. Karena kan air ini udah memang udah kena nih kan. Bapak niatkan ini sisi muka. Tangan. Ya kan. Nah, kepala sama kuping. Ini kan. Niatkan kaki. Sah nggak? Sah. Ini bicara sah ya. Bicara sah. Kalau bicara afdol, ya itu. Bicara afdol dalam sungai itu pun ya cuci muka gini, ini tangan. Karena ada sunat mendahulukan yang kanan, yang baru yang kiri. Gitu. Tapi kalau bicara sahnya, sah. Nah, kalau langsung dilempangkan tangan begini, gini toh, kadang-kadang di sini orang-orang tertentu ada yang berkerut ini. Orang tertentu. Nah, yang sehat badannya, kekar, dia berkerut ini. Maka dia perlu diginikan. Tapi kalau diginikan toh, di sini melipat. Itu orang-orang yang badan kekar itu berminyak ini. Nah, maka kadang-kadang ada perlunya diginikan, ada perlunya di. Yang penting basah semua. Apabila air wudhu menutupi tak sampai ke kulit gara-gara wasakh, gara-gara daki, maka itu sebagai penghalang sahnya wudhu. Sebagai penghalang
sahnya wudhu. Dah 2, wajah dan tapak tangan. Kemudian sebagian kepala. Sebagian kepala. Kita nggak berbicara dalil lagi, ini bukan kaji dalil, kaji fikih. Ya. Sebagian kepala. Nah, kalau sebagian kepala, nah kalau gini sikit, masuk bagian apa enggak? Berarti udah sah. Nah, ambilnya gini, gitu. Udah sah. Nah. Terus kalau diambilnya diginikannya gini, lebih baik. Kalau dibikinnya semua kepala, ya bagus. Cuman kita bicara sah. Udah sah. Kadang-kadang ini, awak pun udah bersisir tadi kan. Nah, takut rusak rambut itu. Nah, udah. Terus bikin aja sedikit ini kan. Ya udah. Ya. Kita pikir ini kan lebar nih. Gitu. Udah kan. Udah sah. Tapi kepala. Ya. Kemudian 2 kaki. 2 kaki. Dan ini tidak boleh ditukar urutannya. Pertama kaki dulu, nggak boleh. Mesti dia wajah dulu, baru tangan, kepala, dan 2 kaki. Sampai mata kaki. Cuman kalau disebut kata membasuh, biasanya yang kerja siapa? Tangan. Ada nggak yang nyuci kaki sama kaki? Ada? Ada yang gini. Ya gini. Janganlah. Kasihlah tugas tangan itu untuk mencuci kaki. Ini kadang-kadang malas tunduk, ya udah gini. Udah. Ya. Apa? Oh iya. Nah, maka pastikan dia. Maka ada orang yang duduknya itu dia pantasnya di tempat tertentu. Ada yang tak pantas di tempat tertentu. Nah, ada orang yang sama kayak kencing. Ada orang dia lepas kencingnya itu jongkok. Tapi kalau udah prostat diserangnya, itu kadang-kadang jongkok itu nggak tuntas. Ada kalanya mesti berdiri. Maka nggak boleh kita paksakan orang itu mesti harus satu keadaan, nggak bisa. Ada yang modelnya jongkok berdiri nggak habis, nanti berdiri jongkok lagi nggak habis, begitu. Nah, kita nggak boleh kita paksakan harus begini, ya dia sehat. Nah, maka kadang-kadang begitu Pak, badan gendut. Saya dulu kan pernah ngalami itu. Ini kan baju kebesaran saya dulu. Sekarang, nah inilah kebesaran dia kan. Dulu segini aja, sedikit lagi nih. Ya, sedikit aja ini dulu. Nah, ini belum saya kecil kan ini. Inilah nih sisa yang dulu, ini kecil. 143 loh. Bapak berapa? Wah, masih saya lagi itu dulu. Sekarang ini habis. Nah, iya. Sekarang nggak sampai 70. Nggak sampai 70. Pokoknya finalnya 143 itu timbang pakai baju kaos, pakai sarung. Nggak pakai baju kayak gini. Nggak pakai peci pun. 143. Jadi bagaimana itu payahnya. Makanya kadang-kadang kan kita wudhu ini, afdolnya di tempat wudhu. Cuman saya sukanya wudhu di kamar mandi. Karena menengok yang keadaan kayak gitu tadi. Kadang-kadang payah kali itu. Mau ini tadi payah. Memang ya itu nggak bisa bercerita sama orang yang kurus. Itu yang gendut sama gendut itu yang tahu gitu kan. Nggak bisa. Ya memang gitu. Ya, maka artinya apa? Artinya 2 kaki itu mesti basah semua rata. Nah, kalau memang nggak rata nggak sah. Maka terserah. Kalau memang kita yakin udah rata ya udah. Mungkin waktu di kamar mandi tadi pun udah kita bersihkan semuanya. Tinggal siram-siram sedikit-sedikit lagi. Ya. Yang penting rata. Titik. Nah, itu aja. Ya, pokoknya rata. Masalah digosok atau enggak digosok. Nah, kalau dia rata tanpa digosok, menggosoknya sunat. Kalau memang enggak rata dia, maka menggosoknya wajib. Nah, begitulah dia.
Maka yang paling penting kenapa mesti digosok? Kadang-kadang ada orang ini yang model mengeluarkan minyak itu di kulitnya. Itulah yang menghambat sampainya air. Nah, tapi kalau enggak ya kan enggak. Kita ini kadang-kadang makin kita gosok makin keluar. Sama kayak orang mandi yang pakai batu. Gosok belakang. Itu kalau enggak berbatu memang kotor kulitnya. Cuman kasih aja 40 hari itu enggak digosok pakai batu. Normal dia nanti itu. Artinya tanpa pakai batu pun sudah bersih. Cuman kalau udah biasa pakai batu, kayak enggak dibatui, enggak keluar itu dakinya. Iya. Karena kulit ini nuntut kebiasaan. Ya. Batas wajah dari tempat tumbuh rambut kepala sampai penghabisan dagu. Lintangnya dari telinga ke telinga. Batas tangan dari ujung jari hingga sampai siku. Batas kepala asalkan masuk kata sebagian. Sedangkan batas kaki dari ujung jari hingga mata kaki. Dah. Ustaz aku kulebihkan sampai betis. Ya udah enggak masalah. Yang penting kecuali orang yang wuduknya dalam keadaan pakai sepatu yang ada syarat-syarat makainya. Nah, itu enggak usah dibuka itu kaki dari sepatu itu. Basuh-basuh aja sepatu itu. Dan semayangnya pun langsung pakai sepatu. Gitu. Ini enggak, semayangnya buka sepatu. Itu basuh-basuh sepatu. Enggak, maka ada aturan-aturan sholat pakai sepatu. Nah, sampai sini ada mau ditanya? Ngaji-ngaji santai ya. Macam mana? Ya. Setiap kalau ngecat rambut, ya, yang jadi masalah di situ mandinya. Mandi junubnya. Maka jangan ngecat rambut yang menutupi rambut. Kalau mau ngecatnya pakai yang sistem inai. Kalau inai itu warnanya masuk ke dalam rambut. Kalau dia ngecat, nah itu nanti terkelopek dia itu. Kalau terkelopek berarti rambut dibungkus. Kalau dibungkus waktu mandi junubnya tidak sah. Sama kayak pakai kutek. Orang pakai kutek, maka tidak sah. Mandinya tidak sah, wuduknya. Nah, andai kata kalau perempuan sedang halangan, udah begitu halangan pakai kutek, meninggal dia dalam keadaan halangan. Nah, itu payah itu. Maka kalau mau pakai kutek, bikin aja kutek yang seperti inai. Apa ada? Apa ada? Ada. Ya pertama inai. Yang kedua sabun batang. Pakai kapur sirih. Pakai gincu kue. Giling. Tempelkan. Warna apa mau? Ya. Tengok gincu kue warna apa adanya. Warna merah. Sop, campur aja. Sabun batang, apa namanya, kapur sirih itu. Sama ini, gincu kue itu, tempelkan. Besok merah lagi. Begitu dikopek gini, nggak mau. Karena dia masuk ke dalam, tidak menutupi. Kalau menutupi, berarti menghalang sampainya air. Jadi, itu aja. Maka cari bahan ngecat rambut itu yang tidak membungkus. Yang tidak membungkus ya. Tapi kalau membungkus rambut, berarti menghalang ini sampainya air. Dah, apa lagi? Ya. Kalau tangan kita bau olinya dibersihkan nggak bersih, ternyata dibersihkan juga nggak bersih, kita mau ambil
Sekarang dahulukan, utamakan air itu nyampe ke kulit. Apalagi sekarang ini, nah kalau kerja kita berkaitan dengan oli, maka persiapkanlah alat pembuang oli. Kalau sabun apa itu? Nah itu. Nah, karena memang udah itu hari-hari kita. Siapkan itu. Nah, kemudian nanti ya, kalau waktu wuduknya nanti diperkirakan air itu nyampe juga. Kalau udah nyampe air, ya berarti sudah. Tidak mesti harus jadi daun keladi, dia sifatnya harus bersih total. Tapi yang penting air itu nyampe. Nah, masalah pengantin ini tadi, nggak ada cerita pengantin ini. Kita aja yang berlebihan make up-nya. Ya kan? Kita aja yang berlebihan make up-nya. Nah, itulah. Jadi, tetap wajib wudhu. Sampai air ke seluruh bagian yang dinyatakan wajib dibasahi. Dah, fardu wudhu. Ada lagi yang mau di ini. Itu tayamum dia. Ya. Di tempat yang terhalang nanti baru tayamum. Tapi saya banjir kemarin ya, banjir tahun apa? Bulan 11 tanggal 26 semalam kan. Memang saya di sini, cuma di kampung kan 7 meter itu air. Ya, 7 meter. Kalau di Babunya 9. Kalau rumah kami yang lamanya, yang sebelum pindah, dulu kan rumah di bawah itu, tahun sebelum 2006. 2006 banjir besar, jadi pemerintah melarang bikin rumah di tempat itu, pindah ke atas bukit. Kami perkirakan di bukit itu nggak kena. Karena kalau 2006 dia nggak kena. Nah, yang ini 7 meter rupanya. Di bukit gitu. Nah, itu. Saya pikir keluarga udah nggak ada lagi. Udahlah. Jadi tanggal 2 apa tanggal 3 itu. Udah bisa mobil masuk ke sana, jalan udah mulai digeleder itu. Nah, itulah saya masuk. Nah, kena apa namanya ini. Nggak peduli saya. Nggak peduli saya. Malas nanti pakai tempel ini, tempel itu terhalang. Ya udah, nggak peduli saya. Udah, saya sembuh-sembuh sendiri deh. Sendiri-sendiri yang sembuh. Sebenarnya obatnya enak. Kalau ada jaring laba-laba yang putih dia ya, di pojok-pojok itu kan. Putih, ya. Tapi yang putih dia, yang betul-betul punya laba-laba. Jangan yang kerak lampu kan. Nah, udah, ini aja gosok-gosok. Jadi, jangan yang gini dia. Bukan yang gini. Dia nempel dia kayak besar, nempel dia kayak besarang di pojoknya itu. Bulat ya gitu. Tapi bentuknya ya kayak serawangan gini juga. Itu bagus sekali. Ini ceritanya kemana ini kan? Tapi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah, ada lagi? Nah. Ya. Oh. Tak, yang penting niat. Sengaja aku berwudu, kan? Fardu atasku karena Allah Ta'ala, gitu kan? Udah. Nah, sunat karena Allah Ta'ala. Bagaimana, gitu kan? Nah, yang penting saja aku berwudu karena Allah Ta'ala, titik. Mau ditambahi, nggak ditambahi, silakan. Nah, gitu. Artinya untuk membedakan mana cuci muka biasa, mana cuci muka wudu. Itu aja itu. Enggak masalah. Ada lagi? Fardu wudu adalah yang wajib dikerjakan sewaktu berwudu. Sedangkan fardu wudu itu ada 6.
anggota yang dibasuh 4. Fardunya ada 6. Yang pertama niat. Inilah ini. Nawaitu fardal wudu. 1. Aku berniat fardu wudu. Nawaitu aku berniat mengangkatkan hadas yang kecil. Nawaitul wudu'a, aku niat wudu. Sudah. Nyambungnya itu terserah. Andai kata enggak pakai ini, enggak pakai nawaitu, dalam hati aja, artinya langsung dalam hati, saja aku berwudu, sah juga. Ya. Dah. Nawaitu rafa'al hadasil azhari. Ya kan? Nah. Lillahi ta'ala, silakan. Ini yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Nah, niatnya itu ya menyebutkan lafadznya sebelum wudu. Tapi meniatkannya ketika membasuh muka. Ambil air, cuci muka, tangan nempel ke wajah, disitulah dia berniat. Sejak aku berwudu karena Allah Ta'ala selesai, maka cuci muka dia 3 kali. Itulah fardu yang kedua. Setelah cuci muka, basuh tangan sampai siku tadi. Setelah kanan kiri selesai, mengusap kepala. Ustaz, aku habis cuci tangan, datang kawan manggil. Din, sedang cuci tangan. Ada apa? Sinilah penting kali. Din, ada apa? Sini penting kali ini. Penting kali ini katanya. Pakai to dia menyebutkan, saking kan penting kali ini. Ya udahlah, berangkatlah awak ke sana. Sampai ke sana ada apa? Rupanya penting, memang penting. Dah. Akhirnya saya balik. Balik, ulang lagi apa lanjut? Hah? Kalau belum kering? Kalau udah kering? Nggak payah diulang. Nggak payah diulang. Lanjut aja lagi. Ustaz, kurang nyaman hatiku. Ya udah, kau ulang. Nah, karena tidak menjadi wajib wudhu itu mualat. Nah, tadi dah wudhu. Ini mau pergi ke Aceh ini. Habis cuci muka, habis air. Di masjid. Habis air. Ya Allah, gimana ini? Berangkat ke masjid sana. Nah, kira-kira 20 menit baru nyampe masjid sana tadi. Buka keran. Sikit kali keluar, dapat tangan kanan sama kiri. Habis lagi air. Udah berangkat lagi, 15 menit lagi dapat masjid ini. Ngusap kepala sama kaki. Nggak mesti diulang. Tapi kalau air banyak, silakan. Cuman jangan boros air. Kadang-kadang keran itu dibikin di masjid model besar. Ya, bisa bikin PLTA. Ambilnya sedikit kumur ya. Kawan ngajak ngobrol. Dari mana abang tadi? Air keluar terus ini. Dah, membasuh 2 kaki. Yang ke-6 tertib. Tertib di sini jangan ketukar. Urutannya itu sesuai. Nah, muka dulu baru tangan. Jangan tangan dulu baru muka. Kan sama aja, yang penting basuh. Nggak boleh. Karena tertib. Tertib itu mendahulukan yang dulu, mengemudiankan yang kemudian. Dah. Apa lagi? Ada pertanyaan di sini? Tak ada? Lanjut. Makruh itu betul. Makruh. Kita sedang wudhu, datang kawan, Assalamualaikum. Macam mana? Jangan jawab, makruh. Jangan jawab, makruh. Ya, makanya ada yang mesti kita jawab. Yang pertama yang wajib jawab.
Yang kedua, yang penting untuk dijawab. Yang jangan jawab yang mana? Yang nggak penting. Ya, kita sedang wudhu, kawan datang. Nah, alah, dia ngomong sama sendiri, dia ngomong dia. Alah, itu aja pun parah kali dia. Tengok nggak ada, dia aja sendiri. Ya udah kita dengar aja, ngapain pula? Ada apa rupanya gitu. Itu nggak usah. Kau ngomong sama siapa? Itu nggak usah. Karena makruh kita untuk ngobrol. Cuman ada yang penting, ada yang tak penting. Kita sedang wudhu, datang dia. Ya, abang tengok. Udah lama abang sini. Itu hal yang seperti itu mesti dijawab. Mesti dijawab. Baru. Cuman jangan disambung. Dia sedang cuci muka. Udah lama abang sini. Berhenti dia. Wah, memang aku tadi. Gitu. Duduk dia. Ngobrol. Iya. Itulah. Karena hal-hal yang sifatnya seperti itu ada yang membinasakan, ada yang enggak. Saya yang ini waktu nempel ban, saya buru-buru, ban kereta bocor. Nah, wak, tempel ban, wak. Agak buru-buru sedikit. Oh iya. Dah, bukanya tempel. Sedang muka bannya tadi, datang orang lewat naik sepeda. Ya, wak, dia kabari, katanya kan. Dia kabar, api, kata dia kan. Nah, bagus, sehat, kata. Terus berdiri, wak, terus ngobrol nih tadi kan. Berhenti nih tadi jadi. Lama, akhirnya nggak jadi, saya lanjut pergi. Pulang saya habis itu. Karena kesiangan. Artinya ada ngobrol yang sifatnya itu tak baik untuk menjalankan satu pekerjaan. Tapi kalau memang halnya yang penting, nah itu silakan. Nah, usahakan wudhu, jangan ngobrol. Tapi ada bahasa yang penting untuk dicakapkan. Nah, baik kita menjawab sebagai orang yang kedua atau yang pertama. Awak sedang wudhu. Anak-anak naik sepeda di lapangan itu. Nampak awak, di depan ada lubang. Sedang wudhu, tak boleh cakap. Masuk ke lubang anak itu. Sedang wudhu, hati-hati. Jangan. Itu lubang itu. Jangan, nggak apa-apa. Karena tujuannya menyelamatkan. Jangan pula kita diam, biarkan aja. Loh, kenapa masuk? Wah, aku tengok juga tadi, cuman sedang wudhu, karena makruh, malas aku. Itulah ya. Nah, sunat wudhu ada 3 tempat. Yang pertama sebelum mengerjakan wudhu. Ada berapa ini? Ini sebelum. Sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak mengapa. Ini cerita nggak dosa ini. Cuman cerita pahala kalau dikerjakan. Bayangkan ya, orang yang rajin berwudhu banyak pahalanya. Yang pertama, pilih keran yang menghadap kiblat. Pilih keran. Cuman jangan pula berebut keran yang itu. Berebut keran yang itu. Keran cuman satu yang pas ngadap kiblat ini tadi. Nah, Jumat udah khutbah. Yang kedua, membasuh tangan hingga pergelangan. Udah wudhu apa belum? Belum lah, kan sebelum wudhu ini. Nah, artinya sebelum wudhu ada pekerjaan yang sunat. Nah. Yang ketiga, berkumur. Umur itu ada 3. 3 itu. Jangan depan kok. Ustaz, aku gigi sini udah habis. Tinggal ini sama ini. Kan? Macam mana? Ya, tetap 3. Ya. Kita buang itu air itu, kita yang tahu tentang kualitas air itu. Maka kumur yang kedua. Kita buang lagi, kumur yang ketiga.
Ustaz, aku baru sikat gigi. Baru aku sikat gigi tadi, barusan sikat gigi. Terus mau wudhu aku. Apakah berkumur-kumur? Ya. Memasukkan air ke dalam hidung. Nah, artinya apa? Orang yang sholat jangan sempat upilnya penuh. Sampai nafas pun pakai mulut ya. Itu lagi. Allah tak suka. Maka dibuang. Yang kelima, bersugi. Bersiwak. Nah, kalau bapak pakai siwak, yang pakai kayu siwak, megangnya gini lebih baik. 3 ini di atas. Jepitnya itu 2 di bawah ini. Gini. Makanya siwak itu dia panjang. Terus yang mana duluan? Nah, ini tuh. Udah? Nah, terserah baru yang mana yang kurang pas. Apakah mesti dia dengan kayu siwak? Ya. Kayu siwak bagus. Kayu siwak itu. Karena ada getahnya itu membantu bagus itu kayu siwak. Menurut saya saya bawa pakai kayu siwak saya pakai ini aja ya. Oh, enggak ada ini ya. Apa itu pertanyaan? Macam mana? Oh, enggak, bukan saya ini siwak saya. Iya, inilah ini saya potong karena kalau nggak saya potong panjang kali. Kemarin itu ada ininya, ada bungkusnya. Cuman entah di mana saya ini hilang. Nah. Ya bedanya kalau ini mesti pakai odol dia. Kalau nggak pakai odol pun tetap saya pakai. Cuman kalau kayu siwak itu seolah-olah udah ada odolnya di dalam kayu itu. Cuman jangkauannya lebih bagus ini dia jangkauannya. Kalau siwak itu nggak habis jangkauannya. Ya udah, kalau mau punya kayu siwak, ya pakai kayu siwak. Yang ini juga, ini pakai. Ya saya ini, ya, itu aja. Nah, kenapa? Karena dari A menuju B itu aja pikiran saya. Dari A menuju B, dari sunat sebelum wudhu menuju wudhu, dari wudhu menuju sholat. Kalau bagus dia di A-nya, mudah-mudahan akan bagus di B-nya kan. Dah. Kemudian yang keenam membaca bismillah. Maka ini kurang bagusnya kalau wudhu di kamar mandi. Tak bisa tersebut. Karena dalam kamar mandi nggak boleh mengucapkan itu. Nah, bukan nggak boleh wudhu di kamar mandi. Boleh. Cuman ada hal yang terhalang di kamar mandi. Di situ menjadi kurang afdolnya. Tapi bagi orang yang sudah kencingnya tadi bermasalah. Nah, itu saya bilang lebih afdolnya di kamar mandi. Kadang-kadang setengah wudhu keluar kencingnya lagi. Nah, tapi kalau bagi yang sehat, ya enggak. Nah, apalagi dia kalau udah kena gejala prostat sedikit, ditambah lagi musim dingin. Nah, ditambah lagi habis buang hajat. Karena kan ngedan dia tadi. Jadi mungkin waktu ngedannya tadi itu klepnya itu belum pala bagus. Makanya ada orang habis buang hajat dia, bentar lagi dia kencing, nanti bentar lagi kencing yang ketiganya itu yang bertahan dia sampai berjam-jam. Tapi kencing yang satu, yang kedua itu biasanya masih berkaitan dengan buang hajatnya tadi. Nah, itu kita pelajari juga karena kesehatan manusia ini tak sama. Jadi bicara kencing berdiri, Rasul pernah kencing berdiri itu. Ya, sekali cuma, enggak berkali-kali. Sekali. Tapi Nabi tidak menjadikan itu sunnah yang mesti diikut. Nah, dalam kitab Bajuri pun disebut itu. Dalam Bahrul Mazi pun ya disebut itu. Cuman tidak menjadi sunnah yang harus diikut.
Cuman hendaknya kamar mandi, kalau masjid itu, kalau saya bilang masjid itu hendaknya membuat 2 tempat. Ada spesial tempat kencing berdiri, ada yang spesial yang tempat kencing jongkok. Supaya yang kencing berdiri tidak kencing berdiri di tempat yang kencing jongkok. Nah itu nanti. Nah, kadang-kadang di kamar mandi tengik itu kamar mandi. Kok bisa begini nih tengik ini? Awak berus di belah bawahnya. Enggak juga, rupanya di dindingnya. Iya, lengket. Dan kencing ini tajam. Makanya bagus bagaimanapun keramik kamar mandi, ya, kalau menjadi tempat singgah orang kencing, itu pasti nanti hancur itu keramik itu. Karena garamnya itu barangkali ya, tinggi. Garam itu menghancurkan keramik, gula baru menghancurkan badan orang. Waktu mengerjakan wudhu. Nah, sunatnya itu menggosok-gosok tangan yang dibasuh. Sunat menggosok tangan yang dibasuh. Yang bapak tadi di kamar di dalam yang cerita dalam air tadi, kan nggak digosok itu. Ya udah, gosoknya itu sunat. Tapi kalau nggak digosok, nggak rata air, maka gosok menjadi wajib. Gitu. Yang kedua, 3 kali basuh. 3 kali basuh, kalau sekali basuh rata. Saya 2 kali cuci muka belum rata, udah dihitung sekali, belum. 5 kali baru rata, baru dihitung sekali. Maka kali yang ke-6, yang kali yang kedua, kali yang ke-7 jadi kali yang ketiga. Tapi kalau dari awal pertama kali pun sudah rata, maka dihitung sekali. Setiap anggota yang dibasuh itu 3 kali basuh. 3 kali basuh. Kemarin itu di Imanur Rahman habis air. Tak ada air. Nah, cari macam mana? Ya udahlah, ada orang yang ke warung beli aqua. Nah, saya pergi ke mobil pakai aqua kecil gitu. Macam mana wudhu? Ya, teteskan aja sedikit. Ya, cuci, rata kan? Tapi kurang puas, bukan masalah puas, yang penting sah. Nah, gitu. 3 kali mengusap bagi anggota yang diusap. Berarti kepala pun 3 kali. Yang keempat, mencelahi jari tangan dan kaki. Nih. Nah, ini. Gosok tangan dan kaki. Yang kelima, mengusap kedua telinga. Jadi telinga nggak wajib. Usap. Yang keenam, melebihkan batas basuhan tangan dan kaki. Kalau tangan sampai siku, lebihkan sedikit. Jangan pas-pas sekali di siku. Pasangnya plester sini untuk membatasnya kan. Karena takut lebih. Nah, lewatkan sedikit. Yang ketujuh, mengusap semua kepala. Semua. Nah, ini. Semua. Nah. Yang ke-8, hemat air. Jadi kita wudhu ini usahakan air hemat. Kalau buka keran ini di kamar mandi, jangan semua lah. Jangan semua. Kadang-kadang ada masjid itu yang langsung diatur kerannya itu. Artinya bukanya sampai sini udah terhalang besi dia. Ya, enggak lagi di ini. Hemat air. Kita berwudhu di laut pun disuruh hemat air. Padahal apalah di laut, kan banyak air itu kan. Suruh hemat. Kenapa? Karena takutnya kalau udah biasa boros, nanti kebiasaan. Nah, kebiasaan. Ini hemat air ini sunat. Ada yang menjadi wajib. Pas ada acara, di mana ada acara gitu. Nah, begitu masuk maghrib ini tadi, sholat. Rupanya air listrik mati. Yang ada air cuma 1 bak itu tadi. Yang mau wudhu ada 30 orang. Nah, yang duluan wudhu, wajib itu hemat air itu. Karena mikirkan orang belakangan. Ini kayak banjir kemarin itu. Ya,
Tak ada tempat semayang kecuali ada yang tempat timbul sikit. Yang mau semayang ada 100 lebih. Yang bisa semayang di situ muat cuman 12 atau 13 orang. Nah, datang bapak ini tadi semayang sunat dia dulu. Ya kan? Sunat, qabliyah, ba'diyah ada di situ lagi. Terus lama pula zikir. Enggak boleh itu. Semayang langsung salam kini bubar. Ganti yang kedua. Enggak boleh itu. Karena keadaan seperti itu. Ya. Mendahulukan yang kanan pada tangan dan kaki. Jadi kalau tangan ini kanan dulu, nanti baru kaki. Baru kiri. Nah, kalau muka enggak. Jangan pula muka, ini kanan dulu. Nah, habis nanti baru kiri. Enggak. Yang ke-10, mualat. Beriring-iring. Habis A langsung B. Habis tangan langsung kepala. Langsung. Itu sunat, bukan wajib. Ya. Dah. Di sini ada yang mau ditanya? Kemudian yang ketiga setelah selesai mengerjakan wudhu. Yang pertama habis wudhu menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat menadahkan kedua telapak tangan. Yang mana? Tadahkan. Kemana ditadah? Ke langit. Yang ketiga berzikir. Nah, ini zikir nggak usah berjamaah nih. Ya. Kau udah siap wudhu belum? Aku mau zikir ini, tunggulah. Zikir berjamaah dibikinnya. Enggak. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Waj'alni minal mutatahhirin. Ada waj'alni min ibadikas sholihin walhamdulillahirabbil alamin. Ada. Tapi yang di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus kemana tangan? Ada percikannya itu dari muka Anda. Wah, fadilahnya luar biasa. Ya, sapu muka. Maka jangan buka kacamata dulu. Kalau kacamata nanti jangan. Ini aja terus. Sapu hidung jadi kan. Ada baiknya membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri. Itu kalau mau baca lagi. Jangan pula baca Yasin kepanjangan. Melaksanakan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Habis. Jadi ada berapa? 5 tambah 10, 15 tambah 6 berarti 21. 21 pahala. Ya. 21. Bayangkan yang semayang apa yang enggak semayang, berapa ketinggalan pahala itu? Yang semayang sama yang enggak semayang, berapa ketinggalan pahala itu? Nah, 30 tahun pula itu selisih. Nah. Sudah. Ya. Yang membatalkan wudhu. Ada 5. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Nah, keluar dia. Terserah apa yang keluar. Ya. Nah. Ustaz, kalau kentut sikit gimana? Ya, sama kayak anak-anak sama atuk-atuk kalau putus sekali cepret itu sama zaman dulu.
Beda naik angkot. Kalau naik angkot anak setengah harga. Kalau foto enggak. Foto lah foto. Berapa ini? 1,000. Tapi ini anak-anak. Orang sama aja gitu. Ya. Kentut mau sikit mau banyak. Sama. Yang mana yang dipengaruhi kentut? Yang kentut. Yang nyium bau kentut? Enggak. Ini kentutnya bau kali tadi. 6 kami cium busuk semua. Berarti semuanya batal. Enggak. Yang kedua, tidur dalam keadaan duduk yang tidak tetap. Tidur, duduk dia. Enggak tetap. Terangkat ini, terangkat. Cuman kalau cuman gini-gini aja enggak apa-apa. Tapi kalau kurus sekali, curiga juga awak itu. Inilah menang yang gendut-gendut ini kan. Menang itu. Ya. Kenapa? Karena begitu mata dipejam, saraf dubur itu lepas, renggang. Makanya mayit, begitu meninggal dia, mati orang itu, matanya melek. Apa kata Nabi? Pejamkan dulu matanya itu. Katakan, Allahumma ighfir li hazal mayit. Ya Allah ampunkan mayit ini. Setelah itu baru istinja. Jangan diistinjakan dalam keadaan mata melek. Kenapa? Sarafnya itu belum habis. Longgar itu. Nah, ini. Jadi orang yang tertidur, saraf duburnya lepas, angin keluar nggak terasa. Makanya kalau tidur tetap, walaupun angin mau keluar, dia nggak bisa dia. Ditendang sana sini, balik dia lagi ke atas. Naik asam lambung itu kan. Nah. Kemudian yang membatalkan wudhu lagi, hilangnya akal. Nah, hilang akal. Ustaz kalau tidur kan hilang akal. Tidur lain babnya, hilang akal ini dalam keadaan sadar. Ya, hilang akal. Cuman hilang akal jangan diuji matematika. Ini wak ini masih ada wuduknya apa enggak? Uji dulu akalnya. Wak 5 kali 5 bagi 2 tambah 4 berapa ini? Ay, enggak terpikir. Oh, berarti hilang akal nih. Batal enggak. Jangan pula gitu. Yang keempat, menyentuh wanita yang bukan mak. Ya, yang bukan makcik. Yang bukan muhrim. Bukan mahram. Nah, istri mahram. Karena mahram itu orang yang haram dinikahi. Istri terbukti kemarin kita nikah. Maka bukan mahram. Nah. Mertua enggak? Mertua dia mau bercerai sama anaknya, mertua tetap mertua. Enggak ada mantan. Istri ada. Ustaz, ini mantan mertua aku nih. Kemarin aku waktu mau bercerai, kami duel, kami smackdown aku mertua aku. Berarti batal, enggak ada. Mertua itu ya tidak. Nah, tak batal dia. Yang bukan mahram. Nanti pelajaran berikutnya baru masuk mahram. Nah, jadi sebaliknya wanita menyentuh pria. Nah, walaupun mayit. Artinya yang hidup yang batal, mayit enggak batal. Mayit udah diudukkan. Ya, udah diudukkan. Rupanya disentuh oleh yang bukan mahramnya tadi. Ya dia batal, mayitnya enggak. Wah, mayitnya enggak batal. Ya, mayitnya enggak batal. Oh, ini batal ini tadi nih. Wuduk lah kau, udah wuduk kan aku malas aku wuduk ya. Dah 3 kali pun batal. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Ya. Anak-anak sampai batas disukai. Ada anak-anak batas disukai.
maka dia 5 tahun ke bawah lah. Maka kita tengok sekarang ini, ya kan, berita-berita. Ada kejadian dengan anak-anak 7 tahun ke atas. Ya, berarti ya kita ambil di bawah itu. 5 tahun ke bawah. Ya itulah 5 tahun ke bawah tadi. Karena batas disukai. Nah, kalau begitu Ustaz, kalau bersentuhan lajang sama wanita tapi bermusuh, berarti kan nggak suka. Nggak bisa juga gitu cara memahaminya. Ya kan? Ada orang berkelahi sama perempuan tadi, ya kan? Bertumbuk-tumbuk orang ini tadi. Nah, berarti kan nggak suka, berarti nggak batal, nggak bisa juga begitu. Kemarin ada pengalaman itu, Hmm. kesenggol sama perempuan, Hmm. mau sholat, Hmm. sholat maghrib, kesenggol gitu. Cuman kalau saya pakai kain, sama-sama pakai enak. Hmm. Kalau bekain kan nggak apa-apa. Nah, ya, asal jangan kulit bersentuh kulit. Nah, Ustaz, dari kemarin aku mau pergi ke masjid, aku pakai baju segini, pakai baju puntung. Karena ngelewati pajak, ramai kali. Ada perempuan nih tadi rambutnya di gerbang kan ya, sop kesenggol di sini, nggak apa-apa. Karena bukan kulit, tapi rambut. Nah, nggak apa-apa. Begitu juga kuku, nggak apa-apa. Gitu ya. Ada lagi? Kalau wanita yang orang Nah, ya. Ini bukan nambah angin ini. Nambah angin 2000 ini nambah angin. Ini buang angin. Dan buang angin itu apakah bisa disamakan dengan sulusul baul? Ada orang terkena penyakit, dia kencingnya itu menetes terus. Menetes. Bagaimana caranya? Dia wudhu dulu di kamar mandi, udah wudhu, nanti semenit netes lagi, ya kan? Setelah dia istinja dulu, setelah istinja, nah bagi laki-laki ambil aja itu plastik es itu. Ya, itulah itu. Nah, kan netes terus dia kan, netes terus. Wudhu istinjanya mesti di dalam waktu. Jangan 5 menit lagi sebelum waktu. Udah masuk waktu dia, baru dia istinja. Setelah istinja, dibungkusnya. Lalu kencingnya nanti ke bungkusan, bukan ke pakaian sholat. Nah, ke bungkusan. Lalu dia sholatlah. Selesai sholat, ada 25 tetes. Di dalam bungkus. Sah semayangnya. Tapi kalau nggak dibungkus, netes ke pakaian sholat. Nah, di situ tidak sah. Itu bagi orang yang sulusul baul, yang kencingnya ini. Nah, apa? Ya, pakai apa namanya? Ya. Cuma nanti untuk sholat berikutnya jangan pakai lagi. Sedangkan apa namanya yang kentut nih tadi, apa yang mau dibungkus? Apa yang mau dibungkus? Ya, maka tunggulah dulu dia. Tunggulah dia sampai habis. Nah, kemudian kan masalah ini kami mau sholat berjamaah nih kan gitu. Mau sholat berjamaah. Ya udah, ikut aja sholat berjamaah. Rakaat kedua nggak tahan aku kentut, ya udah batal di situ. Tapi orang udah selesai jamaah, ya udah ulangi nanti sholat sendiri. Ah,
Di dalam sholat, tahan dia sampai selesai. Tahan. Jangan dikasih. Nah, tahan. Sampai enggak tahan. Iya. Cuman yang payahnya, ayat lakum dinukum waliyadin. Iya kan? Nah, kalau sendiri bisa wak tambah ayat. Ini imam lakum dinukum waliyadin. Berdiri. Imam ruku, di situ lepas. Di situ. Tahan sampai sebisanya. Sebelum sholat, jangan sholat dalam keadaan ada rasa-rasa mau kentut. Makruh, bukan haram. Di dalam sholat, nah tahan sampai habis. Kenapa wak ni tadi sembahyang berdiri mukanya merah gitu kan? Apa aku di sampingnya? Selesai, kenapa wak? Enggak tahan aku lagi. Oh, gitu. Tahan sampai sebisanya. Gitu lah. Simple sebenarnya. Agama ini simple. Jadi kalau baju kena karet itu Darah itu najis. masuk kategori najis. Darah najis. Darah dibagi dua. Ada darah banyak, ada darah sedikit. Hukumnya beda. Kalau darah banyak, ya, kalau darah banyak dia menjadi najis yang tak dimaaf. Kalau darahnya sedikit, najis tapi dimaafkan. Nyamuk sini tadi nih, nyamuk. Wah, awak pukul. 9 bintang cabangnya gitu. Sangkingkan gendutnya nyamuk itu. Gitu. Hitung darah banyak. Cuci. Saya tadi kejadian itu kena adat ke badan. Habis itu maghrib ketahuan ada adat. Pasti ditabung baju berdarah. Ya. Kemudian saya tanya lagi. Saya keluar darah dari baju. Ya. Nempelnya tadi itu setelah dicuci dulu kan? Nah, setelah dicuci ditempel sama koyok. Kan gitulah umpamanya. Tempel sama koyok. Dan saya yakin ini selama tidak berkeringat, koyok ini rapat nempel. Sehingga darah tidak keluar. Ya udah. Sholatlah. Sholat. Jam berapa selesai sholat tadi? Maghrib umpamanya. Selesainya jam berapa? Salam itu, bukan doa. Nah, jam 7 pas selesai salam. Udah. 5 menit kemudian, nah jalan-jalan, keluar pagar, tengok udah berdarah. Darahnya segar. Yakinnya keluarnya tadi habis sholat. Gitu, keluarnya. Ya udah sah. Tapi aku yakinnya takbiratul ihram tadi udah keluar tadi. Takbiratul ihram memang yakin rasanya udah keluar. Maka itu sholatnya diulang. Yang mana? Yang pertama tadi. Tapi kan udah diganti. Udah ganti. Nah, udah baru kan udah diganti, dicuci, ditempel supaya nggak keluar darah. Ya udah berarti kan udah pakai baju yang baru. Apakah wudhunya mesti diulang? Ya enggak. Wudhunya nggak mesti diulang. Karena masalahnya sholat tidak boleh bernajis. Kan itu aja gitu masalahnya. Nah, makanya biasanya itu yang gampang kali. Itu kan darah itu yang kayak serawangan ini tadi tuh. Nah, itu tempelkan gitu aja, bentar aja dia langsung. Cuman itu pun orang itu, kalau bapak disap pacat, darahnya ngalir terus, berarti bapak kolesterolnya bagus. Iya. Kalau saya disap pacat ini, kaki ini, pacat gigi, darahnya ya utuh gitu. Iya, kolesterolnya bagus. Jantung itu masih bagus. Gitu kan. Iya. Iya. Wallahu alam. Ya, jam berapa udah?
setengah 10. Nah, ada lagi pertanyaan?